Dia mengaku mengampuni Nabi Muhammad SAW. Wah, ini orang udah bak jadi Tuhan saja. Karena kan menurut umat Kristen yang bisa mengampuni itu adalah Tuhan. Nah, ini Udin katanya mengampuni Nabi Muhammad. Berarti Udin ini sudah mengklaim dirinya menjadi Tuhannya umat Kristen. Jadi ini ya kawan-kawan yang Kristen semuanya, Anda sembah saja nih Saifuddin Ibrahim. Dia bisa mengampuni dosa Anda juga nantinya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini saya akan menampilkan kepada kita semua teman-temannya, di mana seorang Ustadz Muhammad Yusuf menanggapi Pak Saifuddin Ibrahim, dan dia mengatakan kalau Pak Saifuddin Ibrahim ini mengaku-ngaku menjadi Tuhannya orang Kristen setelah dikabarkan mati. Ya, saya akan tampilkan saja dulu di sini. Ini dia thumbnail video dari seorang Muhammad Yusuf dengan judul ya yang sama juga dengan thumbnailnya, yaitu Saifuddin mengaku jadi Tuhan umat Kristen setelah dikabarkan mati. Wow, ini ada apa lagi ya yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf di sini, teman-teman ya? Apakah memang benar ada klaim dari seorang Pak Saifuddin Ibrahim kalau dirinya adalah seakan-akan menjadi seorang Tuhannya Kristen, atau bagaimana? Ya, tentunya kita akan melihatnya bersama pada kesempatan malam hari ini ya. Oke, kita akan coba lihat saja, dan ini dia saya akan putarkan kepada kita semua di sini, dan kita lihat di sini saja ya. Oke. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kali ini saya ingin menanggapi Saifuddin. Bapak Ibu, coba kita lihat video Saifuddin ini, sangat lucu gitu. Saifuddin ini lama-lama mengaku jadi Tuhan dia. Karena di sini di dalam video ini saya lihat saja ya, dia itu sudah bak pengganti Yesus gitu, Tuhannya orang Kristen. Mungkin saja nanti-nanti Udin akan mengaku menjadi Tuhan. Sekarang kan lagi ngaku jadi nabi tuh. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan jadi Tuhannya orang Kristen. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu semuanya, ini video lucu. Coba kita simak sampai beres ya. Ibrahim meninggal dunia. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Senang sekali kalau saya meninggal dunia. Oke. Apa ini manusia ya? Saya sendiri sudah mengampuni Nabi Muhammad. Saya sudah maafkan Nabi Muhammad karena dia telah menipu saya. Walaupun saya hidup 1400 tahun kemudian, tapi saya sudah memaafkan dan mengampuni Nabi Muhammad. Ya, orang seperti ini nggak perlu kita tanggapi secara serius. Kita anggap guyonan saja, bahkan jadikan saja bahan lawak-lawakan. Dia mengaku mengampuni Nabi Muhammad SAW. Wah, ini orang udah bak jadi Tuhan saja. Karena kan menurut umat Kristen yang bisa mengampuni itu adalah Tuhan. Nah, ini Udin katanya mengampuni Nabi Muhammad. Berarti Udin ini sudah mengklaim dirinya menjadi Tuhannya umat Kristen. Jadi ini ya kawan-kawan yang Kristen semuanya, Anda sembah saja nih Saifuddin Ibrahim. Dia bisa mengampuni dosa Anda juga nantinya. Karena apa? Katanya Nabi Muhammad SAW saja bisa diampuni oleh Udin. Apalagi Anda umat Kristen ya. Jadi tuh sembah tuh Udin. Udin ini makin lama makin ngaco dia. Makanya saya bilang Bapak Ibu semuanya, lama-lama dia ini bakal mengklaim dirinya sebagai Tuhan gitu, untuk menggantikan Yesus. Aduh, disalib aja udah dulu Udin ini kalau begitu. Oke, saya akan tanggapin dulu teman-temannya. Dikatakan oleh seorang Muhammad Yusuf, kenapa dia mengklaim ya, kenapa dia mengatakan kalau Pak Saifuddin Ibrahim ini seperti menggantikan Yesus aja.
yang adalah Tuhannya orang Kristen, karena tadi dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim bahwa saya ya sudah mengampuni, saya memaafkan Nabi Muhammad yang sudah menipu saya. Itu perkataannya Pak Saifuddin Ibrahim, teman-temannya. Dan dikatakan oleh Muhammad Yusuf, orang Kristen mengatakan kalau yang bisa mengampuni dosa manusia itu adalah Tuhan. Jadi sama aja dong kalau begitu, berarti ini seorang Saifuddin Ibrahim dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena kenapa? Karena dia bisa mengampuni Nabi atau memaafkan dosanya Nabi begitu. Nah, di sini saya nggak ngerti ya bagaimana pikiran dari seorang Muhammad Yusuf. Yang pertama dulu yang harus saya mau sampaikan, kenapa tadi Pak Saifuddin Ibrahim saya sudah mengampuni Nabi Muhammad atau memaafkan Nabi Muhammad? Karena ini berawal karena kemarin-kemarin itu ada beberapa video yang memberitakan atau yang mengabarkan tentang sekarat yang dialami oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Bahkan ada yang memberitakan kalau Pak Saifuddin Ibrahim sudah meninggal dunia, dan mereka banyak yang bersuka cita dari channel-channel saudara kita Muslim, sehingga Pak Saifuddin mengatakan, kok bisa-bisanya kalian-kalian ini ya sepertinya senang sekali mendengar berita saya meninggal, ya la ilaha illallah, ya ilaha illallah dan sebagainya. Nah, jadi artinya dia seperti kaget aja, kok bisa kalian ini senang kalau mendengar orang meninggal. Tapi puji Tuhan memang kita melihat bahwa itu hanyalah berita hoax atau berita tidak benar ya. Buktinya Pak Saifuddin Ibrahim masih bisa menanggapi daripada video tersebut. Nah, kenapa sampai dia katakan begitu? Saya aja yang dulunya seorang Muslim, saya ketika sudah menjadi Kristen, saya sudah mengampuni ya seorang nabi yang menurut dia, ini menurut dia ya, bukan menurut saya, tapi tadi kita juga sudah dengarkan bahwa menurut dia sudah menipu dia ya. Artinya karena dia sudah Nabi M ini sudah menipu Pak Saifuddin Ibrahim, dia mengatakan bahwa saya sudah mengampuni dia, saya sudah memaafkan dia. Jadi Muhammad Yusuf bukan berarti dengan pernyataan dari Pak Saifuddin Ibrahim ketika mengatakan saya sudah mengampuni Nabi Muhammad, bukan berarti dia ya seakan-akan atau mengaku menjadi Tuhan. Sorry, bukan seperti itu. Karena setiap manusia seharusnya bisa mengampuni kesalahan orang lain yang dilakukan terhadap dirinya. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya Muhammad Yusuf ini ya menyampaikan berita yang tidak mengenai saya, seorang Priyanto Zamasi, atau memfitnah saya, melakukan kejahatan terhadap saya, maka itu adalah sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Yusuf terhadap saya. Dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saya bisa mengampuni ya, atau saya bisa memaafkan seorang Muhammad Yusuf. Artinya bahwa saya tidak dendam, saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang Muhammad Yusuf. Ini hanya contoh ya. Jadi dalam hal ini ketika saya mengatakan saya sudah mengampuni Muhammad Yusuf, tidak berarti saya juga mengaku sebagai Tuhannya orang Kristen. Ya, apalagi tadi Muhammad Yusuf mengatakan, ya udah orang Kristen sembah aja tuh si Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan dia seorang Tuhan karena dia bisa mengampuni. Bukan seperti itu. Kalau Tuhan, dia mengampuni semua umat manusia. Dia mengampuni semua manusia yang ada di dunia ini, bukan hanya orang Kristen saja ya. Sedangkan yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini hanya kepada orang biasa ya, kepada nabi ya, yang juga adalah manusia ya. Walaupun menurut saudara kami Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi tetap saja bahwa dia adalah juga 100% manusia. Jadi manusia juga bisa mengampuni kesalahan atau dosa sesamanya manusia yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya ya. Dan menurut Pak Saifuddin Ibrahim dari pernyataannya, menurut dia Nabi M ini sudah menipu dia. Bukan saya ya, tapi Pak Saifuddin Ibrahim yang mengatakan seperti itu. Jadi jangan Muhammad Yusuf mengklaim atau mengatakan bahwa dengan pernyataan tersebut ya malah disampaikan kalau Pak Saifuddin Ibrahim seakan-akan mengatakan atau menyatakan dirinya sebagai seorang
Tuhan karena bisa mengampuni seorang Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Saya tidak mau membela Pak Saifuddin Ibrahim, tapi saya hanya menjelaskan saja kalau manusia pun bisa mengampuni sesamanya manusia yang melakukan kejahatan terhadap dia. Tetapi bukan berarti dia yang mengklaim diri sebagai Tuhan yang bisa mengampuni manusia. Bukan seperti itu ya Muhammad Yusuf ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi kadrun itu adalah goblok. Satu-satunya syarat menjadi kadrun itu adalah bodoh. Untuk Memang menjadi keras nih, Pak kadrun itu Saifuddin. nggak susah. Cara satu-satunya adalah bodoh. Kalau nggak bodoh, ya nggak bisa jadi kadrun. Jadi walaupun kita ini profesor, walaupun jabatan kita kiai, walaupun jabat kita wakil presiden, Menko Polhukam, ya syaratnya ya benar itu. Nggak ada syarat yang lain. Kampret. Nah, kalau yang ini saya demen nih Bapak Ibu semuanya. Saya Waduh, sepakat memang nih apa keras yang ya. dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Katanya syarat menjadi kadrun itu adalah bodoh dan goblok dulu. Ya nggak apa-apa ya. Saya hanya mencontohkan dari suaranya Saifuddin. Ya, saya sepakat 1000% saya sepakat. Apa itu kadrun? K, kafir. D, dungu. Run, turun temurun. Jadi betul saja apa yang dikatakan oleh Saifuddin ini, syarat menjadi kadrun itu adalah bodoh dan goblok dulu ya. Jadi kalau mau jadi kafir itu harus bodoh dan goblok dulu. Saya sepakat sama Udin nih. Demen saya dengan video Udin yang ini nih. Syarat menjadi kadrun, kafir dungu turun temurun, ya harus bodoh, harus buang akal dulu, harus goblok dulu. Makanya lihat Saifuddin, murtad apakah dia jadi pintar? Kagak kan, malah tambah bodoh dan goblok. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya, saya hanya menirukan suara Saifuddin. Sebenarnya kosakata kasar seperti itu saya tidak terbiasa gitu. Tetapi betul apa yang dia katakan, syarat orang menjadi kafir itu harus bodoh dulu dan harus goblok dulu ya. Coba kalau nggak menjadi kafir, tetap di dalam agama Islam, syaratnya apa? Harus pintar dulu gitu. Beda kalau menjadi kafir atau murtad, syaratnya harus buang akal dulu, harus bodoh dulu, dan harus goblok dulu. Kayak gitu, yang seperti dijelaskan Udin ini saya demen nih. Oke, jadi saya ingin menanggapi tapi sebentar aja sih, nggak terlalu lama soal ini. Soal menjadi kadrun itu harus menjadi bodoh dan goblok, yaitu urusan Pak Saifuddin Ibrahim lah. Saya juga nggak ngerti, tapi yang maksud kami kadrun ini adalah orang-orang yang bersumbu pendek, yang tidak berwawasan, ya, terkadang hanya oleh karena berbeda agama, maka itu halal darah orang tersebut bagi mereka, ya. Bahkan mereka juga tidak senang kalau misalnya orang-orang yang berbeda agama dengan mereka sampai bisa beribadah dengan tenang, bahkan sampai bisa mendirikan gedung atau rumah ibadah, ya. Jadi orang-orang inilah yang sebenarnya menurut saya juga adalah orang-orang yang goblok, orang-orang yang bodoh. Bukan berarti orang-orang yang sudah murtad menjadi Kristen menurut Muhammad Yusuf, tapi orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai rasa toleransi bagi orang yang tidak seiman dengan dia. Artinya bahwa temannya itu, sahabatnya itu hanya orang-orang yang seagama dengan dia, sedangkan yang tidak seagama itu musuh dia. Nah, ini yang menurut saya goblok. Jadi saya tidak mau campurin urusan apa yang disampaikan oleh seorang Pak Saifuddin Ibrahim di sini, dan juga apa yang dikomentari tadi oleh seorang Muhammad Yusuf, ya. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Bahwa sekali lagi kalau saya melihat dari video yang diposting oleh seorang Muhammad Yusuf ini, bahwa tidaklah seorang Pak Saifuddin Ibrahim mengklaim dirinya atau mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, tetapi dia hanya menyampaikan bahwa dulunya
Awalnya dia merasa ditipu oleh Nabi Muhammad ya. Ini menurut dia teman-teman ya. Lalu kemudian dia mengatakan, saya pun sudah mengampuni ya. Saya sudah mengampuni atau memaafkan Nabi Muhammad ya. Dan ini bukan berarti dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sekali lagi, kalau Muhammad Yusuf yang memfitnah saya, itu kejahatan, itu dosa. Dan saya harusnya bisa mengampuni atau memaafkan Muhammad Yusuf. Artinya saya tidak dendam. Tetapi bukan berarti saya sedang mengklaim diri atau sedang mengaku sebagai Tuhan. Ya, apalagi sampai disembah seperti apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf. Dan inilah juga yang menurut saya adalah sifatnya atau ciri-ciri orang yang goblok dan juga bodoh ini menurut saya teman-temannya. Artinya tidak membuka wawasannya soal apa yang disampaikan oleh seseorang. Oke, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.